Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Memakai cara Tuhan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, perikop ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri atau menurut apa yang dipandangnya baik dan melalaikan cara Tuhan. Padahal dengan melakukan segala sesuatu memakai cara Tuhan berarti melakukan apa yang berkenan kepadanya. Untuk itu, kita perlu belajar dari Alkitab tentang bagaimana memakai cara Tuhan sehingga kita tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tuhan telah memproses Daud untuk melakukan apa saja dengan cara Tuhan. Mari kita pelajari bersama. Tuhan telah memimpin umatnya untuk mengalahkan orang Filistin bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan strategi dan kekuatan Tuhan. Di atas dasar kemenangan itulah, Daud memiliki kerinduan untuk membawa tabut perjanjian kembali dari tangan orang Filistin ke Yerusalem, tempat yang telah ditentukan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan Daud melakukannya bukan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara Tuhan. Beberapa hal ini akan kita renungkan bersama. 1. Memakai cara manusia. Tabut Tuhan berisi loh-loh batu di mana tertulis 10 hukum Allah, tongkat Harun dan roti mana. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Sebagai lambang kehadiran Tuhan, niatan baik Daud mengembalikan ke Yerusalem dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Pertama, dengan motivasi salah. Tabut Tuhan hanya boleh dibawa oleh para imam, keturunan Lewi. Tetapi Daud memakai orang pilihan di antara orang Israel. Ayat 1. Untuk menunjukkan kekuatan mereka memenangkan pertempuran melawan Filistin. Kedua, dengan caranya sendiri. Tabut Tuhan hanya dapat dipindahkan dengan cara diusung. Tetapi mereka menaikkan ke dalam kereta dengan cara seperti membawa dewa Dagon. Ketiga, dengan tidak meminta pimpinan Tuhan. Tabut Allah haruslah berada di depan dan kemudian diikuti umat Tuhan. Tetapi Usa berjalan di samping tabut Allah, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Ayat 4. Keempat, dengan maksud menolong Tuhan. Di ayat 6 terjadi peristiwa lembu-lembu tergelincir. Usa mengulurkan tangannya dan memegang tabut Tuhan dengan tujuan menyelamatkannya. Nampaknya ini adalah maksud yang baik, namun bukan dengan cara Tuhan, sehingga seketika itu juga Usa mati. 2. Memakai cara Tuhan. Daud menjadi marah karena Usa mati, sehingga ia tidak jadi mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem, melainkan membawanya ke rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 11. Daud melakukannya dengan memakai cara Tuhan. Pertama, dengan motivasi benar. Daud mengambil tabut Tuhan di rumah Obed-Edom ke kota Daud. Ayat 12. Karena bersyukur atas kemenangan yang diberikan Tuhan. Kedua, dengan cara Tuhan. Daud tidak lagi menggunakan orang pilihannya, melainkan imam-imam yang mengangkat, dan tidak lagi dengan kereta, melainkan diusungnya. Ketiga, dengan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Daud mengangkat tabut Allah dengan memberikan persembahan korban setiap 6 langkah. Ini menunjukkan perubahan besar dari cara praktis mengangkat dengan kereta, mencari cara yang rumit dan memakan waktu lama. Keempat, dengan pemberian terbaik. Ini adalah pemberian Daud kepada Allah, yaitu yang menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ayat 14. Mikal istrinya mengungkapkan bahwa yang dilakukan Daud adalah sikap yang terhina. Ayat 20-21. Tetapi jawaban Daud yakni, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari itu. 3. Berkat bagi yang memakai cara Tuhan. Ayat 17 sampai ayat 19, Alkitab mencatat berkat yang diberikan Tuhan kepada Daud dan umat Tuhan yang telah memakai cara Tuhan. Berkat bagi Daud adalah, kalau sebelumnya ia gagal, tetapi sekarang ia berhasil
membawa tabut Tuhan ke kota Daud. Lalu Daud memberkati bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Berkat ini diterima atas setiap rumah tangga, tetapi juga atas bangsa ini secara keseluruhan. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang bersedia melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Sahabat Iktus, Tuhan tidak berkenan kepada motivasi yang salah dalam melakukan segala sesuatu bagi Allah. Misalnya hanya untuk menyombongkan diri, karena semua kemenangan yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Semua berkat yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita harus berhati-hati karena demi motivasi yang tidak benar, kita kompromi dengan dosa dengan melanggar perintah Tuhan. Seringkali dalam mempersembahkan pemberian terbaik untuk Tuhan, kita hanya memikirkan praktisnya dan seringkali mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Saya perlu memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan saat melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Sewaktu-waktu, Tuhan dapat mengarahkan saya pada hal tertentu, sehingga bagian saya hanyalah mengikuti apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Seringkali saya berpikir seakan-akan Tuhan membutuhkan pertolongan saya untuk menyukseskan pekerjaannya. Karena itu perlu untuk menjaga hati saya, mengerti bahwa saya hanyalah alat untuk melakukan rencananya yang indah dan luar biasa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya pernah melakukan sesuatu bagi Tuhan dengan cara manusia? Bagaimana melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan memakai cara Tuhan? Apa berkat yang disediakan bagi saya jika saya melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan memakai cara Tuhan? Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa yang terpenting ketika saya melakukan segala sesuatu bagimu adalah motivasi saya. Ampuni saya jika saya merasa sombong dalam setiap kemenangan yang saya alami. Bahkan terkadang saya merasa berjasa kepada Tuhan ketika saya melakukan sesuatu dalam pelayanan saya. Saat ini saya berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan cara Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya, maka segala sesuatu yang saya lakukan adalah dengan cara Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh manusia Tuhan dengan cara Tuhan dan hasilnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, tidak pernah kekurangan suplai dari Tuhan. Kristuslah